Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Materi kali ini kita akan belajar untuk memasang filter. Di dalam CodeIgniter kita akan menggunakan filter. Kita klik tulis filter di dalam sini, enter. Nanti kita ketemu dengan controller filter. Filter ini digunakan untuk menjalankan atau untuk mengecek controller mana yang akan difilter. Jadi controller itu di dalam routes ada di dalam config seperti yang kita pelajari. Di folder config ini ada file namanya routes. Routes ini yang kita atur kemana dia akan difilter. Jadi ini akan difilter mana saja yang boleh dan tidak boleh. Yang ini kita akan ganti dulu admin ini menjadi login. Jadi login, kemudian dia akan ke admin login index. Kalau yang sebelumnya admin kita ganti dengan login. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan pasang filter sesuai dengan yang di sini. Caranya adalah kita akan buat sebuah file di dalam folder yang namanya filter. Nah, ini filters. Kita klik kanan new file. Kita akan beri nama out. Ini terserah namanya, saya beri nama auth.php. Kita enter. Kemudian yang di dalam sini ini kita akan copy, salin, kita paste dalam sini, paste. Jangan lupa my filter ini sama dengan controller, ini diganti dengan seperti nama filenya, out. Kita Ctrl S. Kemudian yang di dalam sini kita akan buat if di dalam sini kita akan buat not session. Kemudian kita akan get. Di dalam sini kita akan mengambil variabel yang sudah kita buat di dalam login ini, yaitu login ini. Kita copy, taruh di dalam out ini. Nah, kalau ini dia kondisinya true itu karena kita kalau dia sudah bisa berhasil kan dia ngisi ke dalam sini. Jadi kalau dia tidak empty kan dia ngisi ini, otomatis yang ini bernilai true. Jadi di dalam out ini kalau dia true dia akan menjalankan apa? Nah, di dalam sini kita akan buat return redirect, kemudian to, kemudian di dalam to ini kita buat base URL, kemudian di dalam sini kita buat login. Jadi kalau dia loginnya belum true, dia akan lari ke dalam login. Kita Ctrl S. Kita sudah membuat ini di dalam filter. Jadi dalam filter itu hanya boleh diisi function ini before dan ini after. Kita akan gunakan yang before. Kemudian out yang sudah dibuat, filter yang sudah dibuat ini harus didaftarkan. Didaftarkan di mana dan bagaimana cara mendaftarkannya? Kita akan copy saja ini, copy, salin. Ini kita akan daftarkan di dalam config. Config ini ada file namanya filters.php. Nah, ini kita paste di dalam sini. Yang di depannya ini kita akan beri ini mana. Kemudian di dalam sini kita isi out. Ini seperti nama yang kita buat ini, out ini. Jadi sama seperti nama dari kelas ini, nama filenya dari filter yang kita buat. Di filter yang diregister ini out, kemudian app ini artinya dia ada di dalam app ini, app, kemudian dia masuk ke dalam folder filters, dia masuk ke dalam folder filters ini, dan dia akan mencari kelas out. Out, apinya kita akan hapus, dia akan menjadi out class. Kita Ctrl S. Kita sudah dapatkan ini. Sudah dapatkan. Kemudian langkah berikutnya kita akan coba pasang filter itu di dalam routes. Di dalam routes ini saya akan pasang sebelum function. Saya akan kasih koma. Kemudian saya akan buat kurung staples. Kemudian di sini kita buat filter sama dengan kemudian panah petik-petik out. Jadi ini akan menjalankan filter out. Kemudian dia baru masuk ke dalam sini.
Sekarang kita akan coba di dalam project yang sudah kita buat. Jadi dalam sini kita akan refresh. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam admin@gmail.com 1, 2, 3. Kita akan login. Nah, ini akan kita tambahkan logout dulu di dalam sini. Sebelum nanti kita coba apakah out itu berfungsi atau tidak. Kita tambahkan di dalam sini. Kita masuk ke dalam views dari template kita ke admin. Nah, admin.php ini kita akan copy saja dari yang atas ini. Copy, taruh di dalam sini. Kemudian yang di dalam sini, ini kita akan ganti dengan open. Kemudian di luarnya kita kasih logout. Dalam sini kita akan buat PHP open, PHP close. Kita akan cari base URL, kemudian kita akan masuk ke dalam admin, kemudian slash login, kemudian slash logout. Kita Ctrl S. Kita akan tes, kita akan lihat dulu di dalam sini, kita refresh. Nah, ini sudah keluar logout. Kita akan buat sebuah function logout di dalam login ini. Jadi di dalam login kita akan buat sebuah function namanya logout. Function namanya logout di dalam sini. Logout. Kemudian ini kita akan hapus. Di dalam sini kita buat session, kemudian panah destroy. Jadi sessionnya kita destroy. Kemudian kita akan return redirect panah to, kemudian base URL. Di dalam sini kita akan buat admin/login, admin/login, atau kita buat /login saja. /login artinya dia akan menjalankan Ctrl S, dia akan menjalankan root login ini. Kita akan coba tes. Dalam sini kita refresh, kemudian kita logout. Nah, ini dia akan ke login. Kemudian kita akan cek filternya. Kita akan login dulu. 1, 2, 3. Kita login. Nah, ini dia bisa login. Kalau kita klik di sini, ini bisa. Kalau kita di sini, ini juga bisa. Kemudian kita akan logout. Kita akan coba di dalam sini /admin, kemudian kita tambahkan order. Kita jalankan. Nah, ini bisa. Padahal ini belum ada. Kalau saya taruh dalam kategori, dia akan ke login. Kenapa? Karena di dalam routes ini kita sudah memasang untuk kategorinya di dalam sini filter. Dan ini kita sudah buatkan custom routes. Kemudian kita juga bisa mengcopy untuk menambahkan yang lain. Jadi ambil contoh, saya akan tambahkan di dalam sini. Saya akan copy, saya paste di dalam sini. Kemudian dalam kategori ini kita akan tambahkan contoh. Kita akan buat 1, 2, 3. Nah, ini kan dia menu. Kalau dia menu berarti /menu. Kalau saya tambahkan di dalam menu, nah menu ini kalau saya logout kemudian saya masuk ke dalam admin/menu, ini masih bisa tembus. Jadi karena belum dimasang dari filternya. Coba kita akan selesaikan menu. Nah, di menu ini dia akan memanggil apa? Menu yang pertama. Controllers, kita masuk ke dalam menu. Menu untuk tampilan yang pertama kali dia memanggil adalah index. Jadi menu dia akan memanggil index, berarti di dalam routes ini kategori, kemudian ini membaca index. Jadi admin, kemudian ini menu. Kita Ctrl S. Jadi kalau di admin kemudian menu, dia akan ke admin menu, dia akan membaca indeks.
Sekarang kita akan logout dulu. Kalau kita buat admin slash menu admin garis miring menu, nah ini sudah nggak bisa karena sudah dipasang filter yang dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kalau kita order admin kemudian slash order, nah ini masih bisa. Kenapa? Karena order belum dipasang filternya. Jadi pelanggan ini juga belum dipasang. Kita belum mengatur custom root-nya di dalam sini. Jadi kita belum mengatur custom root-nya di dalam sini. Nah ini kan grup admin ini yang difilter. Jadi nanti kita harus masukkan setting root-nya di dalam sini. Kita akan masukkan satu persatu. Jadi misalnya itu menu, kemudian kita bisa Ctrl C, kita paste, kemudian di dalam sini berikutnya adalah pelanggan. Kemudian di dalam sini kita isi dengan pelanggan, Ctrl S, kita bisa cek lagi di dalam pelanggan. Controllers, admin, kita cari yang pelanggan. Pelanggan itu yang pertama kali, nah ini indeks. Kemudian setelah pelanggan kita bisa copy lagi, karena ini nanti akan dicek root-nya dulu. Setelah pelanggan adalah order. Nah ini order, kemudian ini juga order. Kita Ctrl S, kita cek lagi di dalam sini supaya tidak salah. Order ininya adalah indeks. Kemudian kita copy lagi, Ctrl C, kita akan paste. Untuk berikutnya adalah order detail. Nah ini order detail. Order detail. Ini juga order detail. Kemudian kita bisa copy lagi bawahnya, order detail adalah user. Ini juga kita akan buat sebagai user. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini, bisa kita refresh. Nah ini login. Kalau saya di dalam sini, saya akan admin kemudian slash order. Ini tidak akan bisa karena dia belum login. Sekarang kita taruh admin @gmail 123, kita klik login. Nah ini sudah jalan. Ini juga sudah bisa, kita cek lagi. Oke. Nanti tambahkan untuk semua, jadi bukan hanya ini, tapi juga kita harus tambahkan sampai ke dalam-dalamnya. Jadi sampai ke dalam-dalam dari function yang dijalankan. Itu materi tentang filter dan pengaturan dari routing. Yang harus diperhatikan ketika pembuatan filter adalah buat filenya di dalam folder filters. Folder filters ini kita akan buat file dalam sini. Kemudian didaftarkan di dalam config. Kita cari yang config. Config, kita cari file routes, file filter. Nah filter ini didaftarkan di dalam sini. Kasih alias. Kemudian root-nya diatur. Root-nya diatur, kita pasang. Kalau grup ini kita pasang filter out di dalam sini. Ini routing-routing yang difilter yang ada di dalam grup ini. Itu saja materi tentang filter dan setting dari root. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya dari belajar Cogniter 4.